Halo, selamat pagi, siang, sore, Mas, Mbak, dan juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan anatomi blok 2.3. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Francisca Cirymuti dengan NIM Q0024-069 dari kelompok A9. Nah, di sini ada beberapa eh, soalnya ya, atau pertanyaannya. Kita langsung masuk aja ke yang pertama. Jelaskan struktur pembentuk bilisi mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Nah, oke, di sini kita langsung masuk aja ke gambarnya. Dan sirkulus arteriosus bilisi itu yang ini. Nah, strukturnya itu ada apa aja? Sebelumnya ini tuh kalau ditempel di apa ya ditempel di otak ya, maksudnya kayak kalau posisi di otaknya itu tuh kayak gini nih. Nah, jadi di sini yang arteri yang paling besar itu adalah arteri basilaris. Itu tuh yang di sebelah sini. Dia bakal melekat di uh, sulcus continuousnya ini. Ini kan pons nih. Nah, di tengah-tengahnya sini di sulcus continuousnya itu melekat arteri basilaris. Terus sesuai sama gambarnya yang sini nih. Sini tuh kan ada arteri vertebralis. Berarti arteri vertebralis itu yang sini, yang nempel di medula oblongata. Nah, terus circulus arteriosus wilisinya itu yang ini nih, yang membentuk lingkaran di sini. Nah, kalau struktur lebih jelasnya ini. Pertama, kalau dari bagian bawah dari medula oblongata itu di sini ada vertebral artery atau arteri vertebralis. Terus dia ini kan dua ya, dua cabang ya. Dia akan jadi satu di sini di arteri basilaris. Kemudian di arteri basilaris dia bakal nyabang ke kanan sama ke kiri nih, ke dekstra sinistra. Jadi arteri cerebri yang posterior. Nah, setelah itu di sini nyambung ada posterior, arteri komunikans posterior. Nah, yang dari sini nih, yang di bagian depan ini tuh eh, arteri karotis komunis yang interna. Ya, karotis interna. Sorry, arteri karotis interna ya. Nah, itu ada yang dekstra sama yang sinistra di sini. Nah, kalau dari karotis interna, dia itu, kan dia masuk ke sini nih, dia itu nyabangnya jadi eh, arteri cerebri media, komunikans posterior, dan juga arteri cerebri anterior. Yang sini juga sama ya, ini berarti arteri komunikans posterior, ini arteri media, cerebri media, ini arteri cerebri anterior. Nah, terus di sini ada juga penghubung nih, namanya arteri komunikans anterior. Nah, oke, jadi ini dia berhubungan ya satu sama lain membentuk lingkaran. Jadi disebut circulus arteriosus wilisi. Terus tadi itu pertanyaannya, eh fungsinya adalah menjaga perfusi cerebral kalau ada sumbatan. Nah, jadi karena dia ini bentuknya lingkaran, kalau misal ada sumbatan di salah satu, misal ada sumbatan di arteri besar, di arteri karotis interna yang dekstra misalnya, ya, itu nanti dari yang sinistra itu, dia kan ini kan nyambung ya, jadi yang dari sini tuh bisa lewat apa cerebri anterior, terus lewat komunikans anterior. Jadi yang di sebelah sini nanti tetap bisa dapat supply nutrisi darah gitu ya. Yang dari belakang sini, yang dari arteri basilaris itu juga bisa ke sini juga. Nah, jadi yang sebelah sini tetap bakal dapat nutrisi gitu. Jadi intinya kalau ada sumbatan itu bisa terkompensasi oleh sisi sebaliknya, sisi satunya. Misalnya yang uh, sumbatan yang dekstra, nanti yang sinistra itu bisa menutupi gitu, bisa menggantikan. Karena dia bentuknya lingkaran, kayak nggak ada yang putus gitu. Oke, next. Oke, yang kedua, sedikit menjelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamicus. Meliputi ya ini ya, meliputi bla 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 itu. Nah, jadi kita lihat dulu bentukan dari traktus spinalis itu kayak gimana. Jadi, habis keluar dari otak, itu kan masuk ke bagian belakang ya, medula spinalis, itu bentuknya kayak gini. Ini ada pembesaran-pembesaran namanya intumescentia anterior, sorry, cervicalis sama lumbaris. Nah, yang anterior yang cervicalis itu buat ekstremitas atas, yang lumbaris buat yang ekstremitas bawah gitu. Oke, next. Nah, tadi kan mengenai traktus corticospinalis sama spinothalamicus. Nah, bentuk dari
apa namanya, vertebra itu kan kayak gini ya. Dia ada bagian kornu anterior, kornu posterior kayak gitu. Nah, intinya traktus corticospinalis itu kan sesuai dengan namanya ya. Berarti dia korteks dari kepala, dari otak ke spinal. Spinal kan eh, vertebrae ya belakang ya. Nah, berarti dia jarasnya itu dari atas ke bawah. Itu corticospinalis. Tapi kalau spinothalamicus berarti dari spino kan spinalis ke thalamicus, thalamus kayak gitu. Nah, oke, jadi kita masuk ke fungsi utamanya ya. Nah, di sini yang perlu diingat itu ada dorsal afferent. Jadi dorsal itu kan bagian belakang. Ini kan eh, bagian belakangnya ya, posterior ya. Dorsal belakang afferent berarti dia yang naik ke atas. Yang naik ke atas tadi apa? Berarti spinothalamicus gitu kan. Dari spinalis ke thalamicus. Terus dorsal afferent ventral efferent. Berarti ventral yang bagian depan, ini yang efferent. Yang efferent itu kan eh efferent itu berarti motorik kan dia kan yang eh, kalau kita melakukan sesuatu yang motorik. Nah, berarti dia yang dari cortex corticospinalis, jadi cortex ke spinal gitu. Nah, fungsinya itu ya berarti ya yang spinothalamicus itu buat yang afferent atau sensorik. Kalau yang corticospinalis itu berarti yang efferent atau motorik. Nah, terus kita masuk ke titik awal sama titik akhir. Kalau corticospinalis sesuai namanya ya berarti dia berawal dari cortex motorik. Itu kalau di bagian area itu ya, ada di area Brodmann nomor 4 berarti kan ya, yang dia motorik primer gitu. Nah, titik akhirnya itu ada di korno anterior, iya, korno anterior, tanduk anterior dari medula spinalis. Jadi dia di bagian anterior gitu ya, endingnya. Nah, kalau yang spinothalamicus itu yang di yang di bagian belakang, jadi yang kornu posterior mulainya. Sampai titik akhirnya itu di talamus. Kenapa kok di talamus? Karena talamus itu dia relay station, jadi seluruh eh, jaras itu harus melewati talamus terlebih dahulu sebelum dia diteruskan ke otak gitu. Yes, gitu. Terus lokasi penyilangan. Nah, dia ini nih akan menyilang di namanya decussatio pyramidalis. Nah, yang menyilang itu adalah raptus corticospinalis yang lateralis. Nah, kalau yang anterior dia itu nggak menyilang. Tapi sebenarnya nih, kalau dilihat di sini ya, nanti anterior itu sebenarnya juga akan menyilang, tapi sesuai di organ, di segmen yang dimana dia mempersarafi gitu. Yang menyilang di decussatio pyramidalis itu yang corticospinalis yang lateralis gitu. Oke, terus tadi letak relatif di medula spinalis. Nah, kalau yang corticospinalis lateralis, itu dia di funiculus lateralis. Kalau yang anterior di funiculus anterior. Kalau spinothalamicus itu di funiculus anterolateralis. Anterolateralis. Nah, ini sebenarnya di sini juga kelihatan ya. Ini ada uh, yang warna biru ascending pathway ini, ascending pathway. Yang warna merah descending pathway. Ini sesuai yang tadi aku jelasin ya, dorsal afferent, ventral afferent itu. Oke, next, sebutkan pembagian trunkus cerebri atau batang otak minimal dua struktur penting dari mesencephalon, pons, medulla oblongata. Oke, kita lihat terlebih dahulu bentuk atau model dari em, batang otak. Jadi yang disebut batang otak itu ini ya. Nih, ting, yes, itu. Kita langsung next ke gambar yang ini aja yang lebih jelasnya. Oke, jadi tadi itu kan ada mesencephalon itu yang di bagian sini ya. Mesencephalon, terus pons, sini pons, dan juga medulla oblongata yang ke bawah ini. Nah, ini itu eh, bagian dari, kalau dilihat dari anterior. Kalau ini yang dilihat dari posterior atau posterolateral, ini agak ke samping. Nah, kita pertama bahas dari yang mesencephalon terlebih dahulu, itu yang bagian sini ya berarti ya. Nah, itu kalau eh, dibelah dibelah jadi apa ya section gini, nah itu bentuknya tuh jadi kayak gini, dia kayak Mickey Mouse gitu. Nah, kayak kita zoom ya, ini nih. Jadi dari sini yang kemudian penting, kayak misal yang ini yang warnanya hitam kayak alisnya itu namanya substansia nigra. Kenapa kok eh, si substansia nigra ini dia menghasilkan
melanin. Makanya dia warnanya bisa hitam. Nah, terus ini di sini yang mulutnya. Ini namanya aqueductus mesencephaly. Dia membatasi antara ventriculus arterius ke ventriculus quartus gitu. Ntar lewat sini nih kayak pembatasnya. Itu terus bagian bawah ada tectum, terus ada tegmentum mesencephaly, yang atas ada crus cerebri. Itu dipisahkan oleh substansia nigra. Kayak gitu. Terus kita masuk ke selanjutnya di sini, ini ada pons ya. Nah, pons ini tuh keluar banyak nervus ya. Kalau di mesencephalon tadi, ini itu dari bagian anterior dia keluar nervus 3, terus di bagian posteriornya ini nih. Bagian posterior keluar nervus 4. Nah, kalau di pons ini banyak ya. Dia ada nervus 5, nervus 6, nervus 7, nervus 8. Namanya menyesuaikan aja. Ini kan di lengan ya, berarti keluarnya di brachium contis. Ini sini daerah brachium contis keluar nervus 5. Terus ini kan deket bulbus ya, bulbus spontinus itu berarti dia keluar nervus 6. Terus ini nervus 7, nervus 8 itu di angulus cerebellopontinus. Kenapa? Karena ini tuh cerebellum guys. Ini cerebellum, ini pons, kayak berarti di angulus, di sudut dari cerebellum sama pons, cerebellopontinus. Terus di sini ada apa aja yang penting? Pons itu sebenarnya yang penting di sini nih ada sulcus pontinus yang tadi dia dilekati oleh arteri basilaris. Oke, next ke medulla oblongata. Medulla oblongata ini dia akan keluar nervus 9, 10, 11, 12. Oke. Jadi yang di bagian yang paling anterior itu yang nervus 12 ya di sini. Nah, terus ini di kanan sama kirinya ini piramis. Terus ini ada struktur namanya olive gitu-gitu nih. Ya, penting nggak penting ini cuma untuk kalau bisa kayak nandain ini nervusnya tuh keluar dari sini gitu. Oke, ya lanjut. Eh, damn. Oke. Nah, jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni. Nah, itu ada nervus 3, 4, 6 gitu ya. Serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Nah, 3, 4, 6 ya. Nah, kita lihat dulu tuh nervus 3 itu yang sini ya. Berarti dia keluar dari sini. Terus nervus 4 ini yang dari belakang. Sama nervus 6. 6 itu yang ini ya, abdusen. Oke, kalau di sini berarti nervus 3. Eh, tutupan. Bentar. Nih ya, oculomotor itu di superior orbital, visura orbitalis superior. Ini 3, 4, 4 juga keluar dari sini, 5 cabang 1 sama 6. Jadi semuanya keluar dari sini yang 3, 4, 6 itu tadi. Oke, next. Nah, ini ya untuk nukleusnya. Tadi ini nervus cranialis yang terkait. Ini 3, itu eh, nukleusnya dari nervi oculomotori. Terus ini ada juga di sini nervus 3, itu nukleus accessorius nervi oculomotori atau biasanya tuh disebut Edinger-Westphal. Nah, kalau yang 4 itu nukleus nervi trochlearis. Yang 6 dia keluar dari nukleus nervi abducentis. Gitu. Terus, oh ya, akibatnya kalau ada lesi ya. Kalau yang nervus 3 itu kan dia kan okulomotor ya. Dia kan menginervasi otot-otot ekstraokuler mata. Berarti kalau misal ada eh, kekurangan di situ, ada lesi di situ, berarti ya lesi nervus yang eh, menginervasi dari okulomotor, dari otot ekstraokuler mata. Ya namanya cuma kayak lesi gitu doang. Nah, kalau yang 4 itu kan dia nervus trochlearis. Nah, dia akan menimbulkan ptosis lesi nervus 3 atau jatuhnya kelopak mata. Terus bisa juga, iya benar-benar. Terus bisa juga strabismus gitu ya. Terus yang 6 itu abdusen. Abdusen itu juga dia kan di bagian lateral mata ya. Jadi dia kalau misal di situ ada lesi, sama juga dia bisa menimbulkan strabismus atau mata juling. Terus bisa juga diplopia atau
pandangannya itu jadi ganda gitu. Oke, next. Nah, kemudian jelaskan lokasi dan fungsi dari area Broadman. 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5. Oke, kita keempat dulu ya. Nah, ini area Broadman. Nah, cara ngeliatnya gimana di sini itu ada sulcus sentralis ya. Jadi ini yang bagian depan kan yang sini nih anterior. Lihatnya nih ada cekungan ini ya. Ini berarti bagian anterior. Nah, kalau di anterior yang berarti namanya gyrus praecentralis itu ada 4 sama ini ya di sini ada 6 juga. Kalau gyrus postcentralis itu ada area 312. Nah, area 312 itu dia untuk yang sensorik primer ya. Jadi kalau misal kita meraba atau apa gitu ya yang mengolah pertama itu di sensorik primer di 312. Kemudian kalau 4 ini untuk motorik primer. Yang 6 ini untuk motorik sekunder gitu. Jadi yang penting yang terutama itu di empatnya dulu ya. Karena dia itu motorik primer. Terus tadi 4 1 2 3 4 4 4 5 2 2 4 4 4 5 itu yang di sebelah sini itu dia area Broca atau dia untuk em, area bicara motorik. Hmm, ya area bicara motorik. Nah, itu misal kalau kita mau ngomong gitu ya, itu yang mengontrol di area 44 atau 45 gitu. Nah, terus 41 42 itu sih. 4445 sama 22. 4445 sama 22. Oke. Kalau 22 ini area auditori yang sekunder. Yang 4142 ini area auditori yang primer. Bedanya apa? Kalau primer itu kita kayak cuman mendengar gitu loh. Kalau yang dua-dua, yang area auditori sekunder, kita bisa tahu suara itu keras atau pelan kayak gitu-gitu. Oke, next. Mengapa oklusi pada arteri cerebri media sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai jelaskan mengait dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Oke. Tadi kan arteri cerebri media. Nah, arteri cerebri media itu yang sebelah sini. Jadi dia itu kalau bentuknya otak otak utuh gitu ya, itu tuh dia kelihatan dari luar. Jadi nggak perlu dibelah kayak gambar yang di bawah ini ya. Dari luar itu kelihatan. Jadi dia di pinggir ya, bukan bukan di bagian tengah yang kayak harus dipotong gitu. Nah, dia menyebabkan apa? Kok bisa tadi soalnya bisa menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan. Lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dibandingkan dengan tungkai. Nah, oke, distribusi vaskularnya kan gini ya. Udah nangkap dulu ya. Dia itu di bagian pinggir gitu dari otak. Nah, terus kita ke homunculus. Nah, ini kan bagian otaknya nih ya kayak gini ya. Nah, yang di bagian pinggir itu dia itu menginervasi bagian muka. Nah, ini sebelah sini ya, ini bagian muka, bagian wajah ya, bagian wajah, ini ada gigi, apa-apa gitu ya. Ini ada lidah, leher. Nah, sedangkan yang bagian kaki, terus bagian lutut, tangan gitu-gitu, itu tuh dia tuh lebih ke arah tengah. Jadi bahkan yang di kaki ini kan dia kan ke dalam gitu ya. Jadi dia tidak terlalu terpengaruh oleh arteri cerebri media. Jadi kalau arteri cerebri medianya kenapa-napa, yang kena pertama itu berarti organ yang paling dekat di sini. Dia akan eh, memberikan nutrisi ke bagian yang menginervasi wajah kan. Berarti bagian wajah yang akan kena. Nanti akhirnya apa kayak bisa wajahnya perot kayak gitu-gitu. Oke, nangkap ya, jelas ya. Oke, next. Jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus Willis yang terlibat. Oke, nah kita kembali ke gambar ini ya. Tadi itu kan kalau ada oklusi di lupa, arteri karotis interna kiri. Nah, berarti yang di sebelah sini ya misalnya. Ini karotis interna kiri kan yang sebelah sini yang kayak penjelasanku tadi ya. Nah, di sini ada oklusi atau ada sumbatan. Berarti apa? Dia otomatis aliran darah yang ke arteri cerebri anterior sama ke komunikans posterior akan terhambat kan. Cuman kita ingat kalau di sini itu membentuk lingkaran. Berarti yang dari arteri vertebralis terus ke arteri basilaris ini dia masih bisa memberi nutrisi ke bagian yang komunikans posterior ya. Ini masih bisa memberi nutrisi. Nah, terus yang dari karotis dextra itu dia juga masih bisa memberi nutrisi karena dia setelah memvaskularisasi dari
arteri cerebri anterior yang dekstra, dia bisa melewati ini komunikans anterior, terus dia bisa memvaskularisasi yang arteri cerebri anterior yang sinistra. Jadi di sini itu bisa kompensasinya itu digantikan oleh arteri karotis interna yang dekstra dan juga bisa digantikan oleh eh, ini vaskularisasi dari arteri basilaris. Dan terus ini kalau dari sini ya, dia kan juga bisa nyambung nih ke arteri cerebri yang media. Nih, nyambung dari sini ya. Jadi kalau misal ada oklusinya di karotis interna, itu nanti sumber-sumber lain yang di arteri basilaris, arteri karotis yang dekstra, itu bisa menggantikan atau mengkompensasi kekurangan vaskularisasi dari otak yang sebelah kiri. Jadi akan tetap mendapatkan vaskularisasi. Gitu. Oke, terima kasih. Sekian untuk sumber-sumbernya. Ada ambil dari Netter, Atlas of Human Anatomy, edisi 7, Wiki Lectures, dan juga Britannica.com. Britannica.com. Terima kasih.